Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Ya, hari ini tuh saya mau membahas tentang sebuah berita yang ada dari China sana, yaitu hari kemarin ya. Jadi tepatnya tanggal 11, Xiaomi dari China, dari mainland, dari headquarternya, dia merilis tapi beberapa gadget terbaru. Ada diantaranya yaitu adalah K50 Ultra, lalu ada juga Mix Fold 2, dan ada Xiaomi Pad 5 Pro. Tapi hari ini kita akan bahas di K40 Ultra aja. Nah, jadi udah ada bocoran dari gambarnya beserta speknya. Ini udah aku upload di bagian komunitas di channel ini, jadi kalian bisa cek aja di bagian komunitasnya. Nah, di sini udah kelihatan ada K50 Ultra dengan tulisan China segala macam ya. Dia ada bekerja sama dengan Petronas. Nah, jadi ada kayak edisi khusus lah, biasalah yang modelnya ada kayak ijo-ijonya gitu. Nah, di sini chipset dari K50 Ultra dia akan pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1. Nah, pakai chipset Snapdragon yang terbaru, yang bisa dibilang adalah penyempurnaan dari Snapdragon 888 dan Snapdragon 8 Gen 1 yang terkendala masalah panas selama 2 tahun ini. Nah, kenapa saya bahas nih handphone yang udah jelas-jelas nggak bakal masuk di Indonesia? K50 itu nggak pernah ada ceritanya masuk ke Indonesia. Ya, sebetulnya ada masuk ke Indonesia. Contohnya adalah Poco F4 GT. Lah, Poco F4 GT kan bukan K50. Di China sana, Poco F4 GT adalah K50 Gaming Edition. K50 apa ya waktu itu? Saya lupa. Pokoknya di rebrand jadi Poco. Nah, di K50 Ultra ini banyak yang menduga gadget ini akan menjadi rebrand dari Xiaomi 12T Pro yang biasanya akan hadir di sekitar kuartal 4 atau akhir tahun 2022 ini. Nah, kan jadi bersemangat ya, walaupun hingga sekarang TKDN-nya masih hanya ada Xiaomi 12T series yang terduga akan memakai chipset Dimensity 8100. Nah, tapi ya kali ini saya bahas dulu deh. Siapa tahu nanti beberapa bulan lagi atau bulan depan ada TKDN dari Xiaomi 12T Pro. Who know ya. Jadi kita bahas K50 Ultra ini. Siapa tahu bakal di rebrand jadi Xiaomi 12T Pro yang pasti kalian tunggu-tunggu banget. Selain dia memakai chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1, Redmi K50 Ultra ini akan dibekali dengan panel layar yang lebih baik. Di sini tertulis 1,5K. Jadi biasanya kan layar flagship kalau dulu kan ada di 2K ya. Ini 1,5K nih. Jadi lebih mungkin tengah-tengah antara flagship dan layar AMOLED biasa mungkin ya. Mungkin. Dimana di sini udah ada berbagai banyak fitur di layarnya. Ada Adaptive HDR, ada HDR10+, terus ada DCI P3, 120Hz, Dolby Atmos, dan lain-lain. Jadi ini secara spek layar ini udah bagus banget. Nah, dia dibekali dengan charger yang kencang 120 watt dengan baterainya 5000 mAh. Jadi baterainya gede, ngecasnya juga cepet. Jadi ingat sama Xiaomi 11T Pro yang tahun lalu. Emang sih enak ngecasnya, cepet. Nah, lalu dari segi kamera, dia akan dibekali dengan 108 megapiksel dengan optical image stabilisasi seperti yang kalian suka ya. Karena kemarin di seri 11T Pro lalu cuma 108 megapiksel doang, nggak ada OIS-nya. Dan di sini dia akan memakai kamera dengan sensor HM6. Nggak pernah denger sih, jadi ini baru ya. Menarik banget ini. Lalu tentunya udah memakai LPDDR5 untuk RAM-nya dan storage-nya udah UFS 3.1 yang paling baik dan yang paling cepat saat ini. Dan urusan fingerprint in display ya, memang ya udah kelihatan dari Xiaomi 12 Lite bahwa komitmen dari Xiaomi tahun ini adalah melevel upkan dirinya. Nah, kalau tahun lalu Xiaomi melevel upkan dirinya dari panel IPS menuju ke panel AMOLED, tahun ini Xiaomi melevel upkan dirinya ke fingerprint yang ada di samping biasanya ke fingerprint in display. Ya, saya turut seneng, tapi jangan kaget ya kalau harganya semakin naik karena udah mengusung teknologi-teknologi yang makin canggih kayak brand-brand tetangganya. Lalu untuk K50 Ultra ini dia memiliki juga vapor chamber untuk ruang pendinginnya. Dimana di sini di gambar posternya ini tuh ada tulisan bahwa
K50 Ultra ini memainkan sesuatu game yang saya duga sih mungkin Genshin Impact ya, karena akhir-akhir ini Genshin Impact ini dibuat sebagai kayak benchmark dari performa sebuah game. Di mana di sini tertulis mendapatkan FPS rata-rata ada di 58,03 FPS. Dan suhu dari temperatur handphonenya juga cuma ada di 46 derajat Celcius. Jadi ya mungkin ya ini adalah frame rate rata-rata dari Genshin Impact dengan suhu maksimalnya cuma ada di 46 derajat Celcius. Nah, secara performa ini sih menjanjikan banget ya, apalagi Snapdragon 8 Gen 1 itu kalau kalian tes Antutunya itu bisa menyentuh angka 1,1 juta. Ya, jadi bisa dibilang 10% lebih kencang dan diklaim ini bakal lebih irit 30% daripada Snapdragon 8 Gen 1 yang lalu yang ya banyak orang yang ngeluh ya baterainya memang nggak bisa dibilang irit karena tipikalnya kenceng dan boros. Tampaknya K50 Ultra ini memberikan janji yang cukup menyenangkan ya jika memang benar di rebrand menjadi Xiaomi 12T Pro, dan saya sangat menantikan banget. Karena saya juga penasaran banget dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini, karena perbaikan dari Snapdragon 8 Gen 1 yang sebetulnya udah bagus banget, udah kenceng, cuma ya masalah suhunya aja. Bisa sih kita akalin pakai fan cooler, cuma kan nggak semua orang mau pakai fan cooler untuk ngegame di mana-mana. Nah, dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini saya langsung mikir, wah pokoknya ini bakal asik banget nih. Berhubung saya udah punya fan cooler, tinggal besok mainnya dikasih fan cooler langsung geber-geberan, kayaknya akan memiliki performa yang sangat menjanjikan. Lalu saya juga tertarik dengan kameranya yang ada di 108 megapiksel dengan optical image stabilisasi. Ini yang saya nantikan dulu di Xiaomi 11T Pro tapi nggak ada OIS-nya. Padahal di Xiaomi 11T Pro dia udah bagus perekamannya dan fotonya saya juga suka banget, kayak kerasa flagship banget. Nah, kalau di versi China sana, ini kan masih versi China ya, belum versi global. Itu ada beberapa varian, yaitu varian dari RAM 8 dan 12 GB. Jadi RAM-nya ada 8 GB dan 12 GB beserta storage yang ada mulai dari 128, 256 dan 512 GB alias setengah tera. Gede banget. Tapi ya biasanya yang masuk Indonesia cuma 256 GB aja. Nah, kalau harganya gimana Bang? Nah, kalau harganya ini kan masih versi China ya, bukan Indonesia. Ingat, ini versi China bukan Indonesia. Nah, untuk varian yang terendah di 8128, K50 Ultra ini dihargai 3.000 yuan atau sekitar 6,5 juta ya. Ini kayaknya kayak harga-harga promonya, early bird-nya. Lalu K50 Ultra yang varian tertinggi, yang varian tengah-tengah, 8/256 itu dijual dengan harga 1.100 yuan lebih mahal, jadi sekitar ada di 6,7 juta. Lalu ada juga Redmi K50 Ultra yang tertinggi yaitu 12 GB RAM-nya dan 512 storage-nya ada di harga 3.700 yuan. Ya kalau dirupiahin ya sekitar ada di 8 juta. 8 juta pas atau lebih dikit gitu ya. Nah, jadi segitu aja info yang bisa saya bagikan tentang K50S Ultra ini yang terduga bisa menjadi Xiaomi 12T Pro. Saya sih berharap banget ya ini bisa masuk ke Indonesia biar bisa memperbaiki nama seri T Pro yang tahun lalu itu bener-bener udah bagus sih infonya sih. Cuma karena chipsetnya pakai Snapdragon 888, aduh panasnya minta ampun dan performanya sampai dikandangin habis-habisan. Semoga untuk Xiaomi 12T Pro jika tahun ini ada, semoga benar-benar memakai spek yang ada di K50S Ultra ini. Karena ini udah bagus banget. Dan kalau ditanya harga Indonesianya berapa Bang? Nah, kalau saya kira-kira ya, kalau tahun lalu kan ada di harga 7,5 juta untuk varian tertingginya di 12/256. Semoga tahun ini sih bisa nggak berubah ya harganya ya. Kalau berubah pun ya semoga naik lah, senaiknya cuma di 500 ribuan sampai pokoknya di bawah 8 juta deh. Semoga aja kalau bisa masih tetap 7,5 untuk varian tertingginya sih oke banget. Apalagi kalau dimasukin juga varian per 8/128 nya, jadi orang bisa nyoba tanpa harus mengeluarkan kocek lebih untuk storage yang mungkin nggak dipakai juga gitu kan. Kayaknya bisa deh kalau ini di harga 7,5 atau 8 juta. Mengingat kemarin Poco F4 GT juga dia datang dengan bundling yang sebetulnya juga bisa dibilang harganya 7,5 juta. Ya, semoga lah kita berat seperti itu aja. Jadi buat teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.
sembari menunggu itu, mari kita ngegame dengan Poco F4.